Hari ini saudara kita akan lanjutkan dengan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Kita memasuki pasal 2 dan saya beri tema mimpi Nebukadnezar bikin gusar. Mari kita baca Daniel pasal 2 ayat 1 sampai ke 12. Bersama-sama kita menikmati firman Tuhan, membaca dengan tak usah terburu-buru ya, dengan speed yang biasa. Demikian firman Tuhan, pada tahun yang kedua, sama-sama, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besarnya kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Suatu kali ada seorang pekerja, security, ya, petugas jaga malam di sebuah perusahaan yang cukup besar di Jakarta. Lalu ketika jaga malam itu, dia bermimpi. Dan mimpi itu sangat baik untuk perusahaan. Sebab itu besok paginya dia menemui bosnya. Dia katakan, "Bos, kemarin aku bermimpi bahwa bos dipanggil oleh Menteri PDK, Menteri Pendidikan. Dan menteri memberikan tugas, order kepada bos, membangun 50 universitas di seluruh Indonesia.
Dan kita dapat proyek itu dan bos sukses, kemudian perusahaan kita tambah maju dan jaya. Benar saja saudara, berapa waktu kemudian si bos dipanggil menteri dan diberi order membangun 50 universitas. Mimpi itu jadi kenyataan. Ya. Proyek besar, triliunan, tanpa pakai agen atau uang siluman. Enggak. Wah, bos senang sekali. Kemudian setelah dapat proyek itu, besoknya dia panggil petugas security itu. Dia katakan, betul mimpimu jadi kenyataan. Dan saya memberi kamu bonus. Dia dikasih uang 30 juta rupiah. Dan bos bilang, ini bonus untukmu tapi mulai hari ini kamu pulang dan gak usah lagi kerja di sini. Kamu dipecat. Hah, security-nya kaget. Bos, kan aku mimpi yang baik untuk perusahaan. Kenapa aku dipecat, di PHK? Bos bilang, tugasmu jaga malam, bukan tidur dan mimpi. Saudara, ini hanya sebuah contoh. Humor. Bahwa mimpi itu boleh menakjubkan. Mimpi itu boleh jadi kenyataan. Tetapi mimpi yang menakjubkan dan jadi kenyataan itu ternyata bisa menjadi penderitaan. Itu yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Dia mimpi. Dan setelah mimpi, dia bingung, dia gelisah, dia takut, dia gak bisa tidur, dia gentar, kemudian gusar. Itu yang akan kita pikirkan, bahwa mimpi Nebukadnezar ternyata membuat dia menjadi gusar. Nah, firman Tuhan mengatakan waktu itu Daniel dan kawan-kawan baru lulus ujian, masuk menjadi pegawai raja. Ayat pertama mengatakan di tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar itulah dia bermimpi. Nah, kalau kita bandingkan dengan pasal 1, Daniel dan kawan-kawan itu menjalani persiapan menjadi pejabat raja. Itu berapa lama? 3 tahun. Nah, kenapa di sini dibilang tahun kedua? Apakah firman Tuhan itu konflik? Ada ketidakcocokan antara pasal 1 dan pasal 2 ini. Kalau 3 tahun di training, berarti Daniel dan kawan-kawan belum jadi pejabat. Ini baru tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar. Nah, sebagian penafsir mengatakan, Alkitab salah, ini konflik ini. Satu bilang 3 tahun, satu bilang tahun kedua. Tidak konflik, saudara. Sebenarnya firman Tuhan tidak konflik. Kenapa? Sebab perhitungan pemerintahan Nebukadnezar itu dihitung dari dia naik tahta. Nah, Daniel dan kawan-kawan mulai training itu adalah tahun Nebukadnezar naik tahta. Jadi waktu naik tahta, Daniel dan kawan-kawan masuk. Itu tahun pertama Daniel dilatih. Kemudian tahun baru, kalender, tahun Tisri, itu tahun pertama Daniel, tahun pertama Nebukadnezar menjadi raja. Itu mereka tahun kedua dididik. Dan tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar berarti mereka tahun ketiga dididik. Jadi gak ada konflik di sini. Pas Daniel dan kawan-kawan baru lulus 3 tahun training, itu tahun kedua adalah Nebukadnezar memerintah. Pada detik itulah dia bermimpi. Jadi Daniel itu baru dan kawan-kawan di dalam pemerintahan Nebukadnezar. Ternyata menjadi pejabat raja itu tidak mudah, saudara. Kadang kita berpikir, wah enak ya bekerja sama raja. Pasti gajinya besar, apalagi orang bijak di dalam. Oh, ternyata tidak. Bekerja sama raja itu bukan menyenangkan, tapi apa? Menegangkan. Ini tantangan pertama, dari pasal 2 ini mulai muncul tantangan pertama, baru lulus masuk kerja, dapat tantangan besar. Bahwa Nebukadnezar mimpi yang aneh.
sebuah mimpi dengan teka-teki yang kemudian membuat dia menjadi gak bisa tidur, gelisah, takut, gusar. Ini sebuah persoalan besar bagi Daniel dan kawan-kawan. Tidak jelas mimpinya apa. Yang pasti dia pengen tahu mimpiku apa ya. Dan maknanya apa ya. Nah dari peristiwa ini saya ingin mengajak kita belajar ada dua kebenaran penting firman Tuhan yang barusan kita baca. Yang pertama, manusia itu lemah dan terbatas. Siapapun saudara. Walaupun di sini Nebukadnezar seorang raja. Besar kuasanya, hebat kuasanya, otoritasnya tinggi, kaya raya, punya segala sesuatu. Negara Babel, negara yang sangat top. Tapi situasi dan kondisi Nebukadnezar yang gara-gara sebuah mimpi tidak bisa tidur, yang takut dan gelisah ini menunjukkan apa? Siapapun manusia di muka bumi ini adalah manusia yang lemah, yang rapuh, yang terbatas. Gak ada yang sempurna. Kemudian ayat 2 dan 3 raja memanggil semua orang berilmu. Semua orang berilmu di Babel. Wow, saya gak tahu berapa banyak. Mungkin bisa puluhan masuk ke kerajaan. Ahli mimpi, ahli sihir, para kasdim. Nah para kasdim itu adalah tokoh atau pemimpin semua ahli-ahli ilmu gaib di Babel. Jadi para kasdim itu leadernya. Itu sebabnya dia yang berdialog. Orang kasdim yang berdialog dengan raja. Jadi semua ahli sihir, ahli tenung, ahli mimpi, ahli tafsir mimpi. Orang-orang berilmu, orang hebat itu di bawah pimpinan orang kasdim. Ternyata orang kasdim yang memimpin puluhan orang hebat dan orang pintar tidak bisa menjawab raja. Mereka hanya bisa tahu menafsir mimpi. Raja cerita dulu dong mimpinya. Kalau you cerita kita bisa kasih tahu maknanya. Raja mengatakan dari awal saya sudah bilang, saya ingin kamu kasih tahu dengan ilmu gaibmu. Mimpiku itu apa dan maknanya apa. Bayangkan kalau saudara Daniel dan kawan-kawan ada di istana dan mendengar itu kira-kira deg-degan nggak? Ini raja, keterlaluan. Ini raja ini aneh ini. Ya. Mimpi tapi suruh orang ceritakan mimpinya. Siapa yang bisa baca pikiran raja? Nggak gampang. Orang kasdim itu nggak bisa menjawab. Lalu mencoba mengulur-ngulur waktu, kata si Nebukadnezar, kamu itu ulur-ulur waktu. Ya, saya sudah bilang ceritakan mimpinya dan maknanya. Jadi ada dua hal di situ. Kalau kamu bisa kasih tahu, saya kasih hadiah besar, kasih pemberian, kasih kehormatan. Tapi kalau tidak bisa, ini raja sudah mulai marah. Gusarnya tambah gusar, tambah geram. Kalau kamu tidak bisa menjawab, maka kamu akan dibunuh di penggal-penggal. Wow. Dan rumahmu akan dihancurkan. Ini sebuah ultimatum. Raja masih menunjukkan kuasanya. Menunjukkan diktatornya dia. Dan dia akan melaksanakan itu. Saudaraku, sebenarnya semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada satupun yang sempurna, semua lemah, rapuh, terbatas. Apapun yang kau punya. Betapapun hebatnya pikiranmu, kepintaranmu, kekayaanmu, kegagahanmu, kuasamu, otoritasmu, ingat, saudara terbatas. Nebukadnezar pun terbatas. Rapuh. Dia gak bisa apa-apa. Sebab itu saudaraku, dari peristiwa ini kita belajar. Menjadi manusia itu rendah hatilah. Belajar mengakui kelemahan diri.
Sebab orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Jangan sombong. Saya baca cerita suatu hari, ya, di laut yang luas itu ada sebuah kapal perang. Kapal perang dari Indonesia. Ya, mereka di laut luas itu terjebak oleh badai. Nah, saat itu kabut sangat tebal. Pandangan tidak kelihatan jelas di depan. Lalu kira-kira jarak 500 meter. Ya. Kelasi kapal itu melihat ada sesuatu yang menghalangi perjalanan mereka. Lalu melapor kepada kapten. Kapten, ada sesuatu yang menghalangi di depan kita. Gak tahu itu apa. Kapten bilang, periksa, komunikasikan. Lalu dipanggillah pakai radio. Anak buahnya mengatakan, halo di sini Kelasi tingkat kedua. Anda siapa? Tolong kasih tahu. Ya, kami adalah kapal perang. Lalu dijawab dari sana, halo di sini Kelasi tingkat 1. Tolong kamu harus memindahkan haluan kapalmu. Lalu anak buah lapor kepada kapten, kapten, dia pangkatnya lebih tinggi dikit, dia suruh kita pindah haluan. Kapten tersinggung, dia katakan, sini saya yang bicara. Halo di sini kapten kapal perang, tolong pindahkan haluanmu, jangan menghalangi kapal kita. Sebab pangkatku lebih tinggi, dan kapal kita lebih besar dan lebih kuat. Lalu dijawab dari sana, halo, walaupun pangkatmu lebih tinggi dan kapalmu lebih kuat, kamu yang harus pindah haluan, sebab ini adalah mercusuar. Ini cuma humor. Manusia suka meninggikan dirinya karena pangkatnya. Karena merasa lebih tinggi, lebih kuasa, lebih besar, lebih kuat, lebih cakep, bisa melakukan apapun. No. Siapapun saudara hari ini ingat. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang mengontrol sejarah manusia. Tuhan yang mengontrol pikiran manusia, hati manusia. Kalau bukan nanti Tuhan yang membuka pikiran Nebukadnezar atau membuka hatinya, dia tidak akan mengerti. Apa yang bisa kau sombongkan di dunia ini, kawanku? Izinkan saya tanya, apa? Kekayaanmu? Ya. Dalam buletin hari ini ada cerita tentang humornya waktu Gus Dur masih jadi presiden, waktu masih hidup. Waktu itu Indonesia sangat jelek ekonominya, krisis, krismon. Lalu Gus Dur mengutus Syahril Sabirin waktu itu menjadi gubernur Bank Indonesia. Coba kamu ke Amerika belajar dari Greenspan, Alan Greenspan. Kenapa krisis ekonomi begitu besar, mereka tetap kuat dan mantap. Lalu Syahril mendatangi si Alan Greenspan dan dia tanya, Pak Alan, tolong kasih tahulah apa rahasianya Amerika maju. Di tengah-tengah krismon kami Indonesia payah. Lalu si Alan itu biasanya kaku, Alan Greenspan, gak pernah senyum, tegang kalau bicara itu. Tapi hari itu dia tertawa terbahak-bahak. Sabirin, dia bilang. Saya kasih tahu rahasianya ya. Di Amerika itu ada 3 orang paling top. Yang pertama namanya Johnny Cash. Dia itu entertainer yang paling top di Las Vegas. Yang kedua itu Bob Hope. Dia itu pelawak yang paling terkenal. Dia keliling kemana-mana, menghibur dan menguatkan banyak orang. Dan yang ketiga Stevie Wonder. Dia pemusik top, dia terkenal. Jadi Amerika itu sukses dan selalu kuat dan maju karena ada cash, ada hope, dan ada wonder. Nah, kenapa Indonesia gak maju?
Indonesia nggak punya cash, nggak punya uang seger, nggak punya hope, nggak punya pengharapan, dan nggak punya wonder, nggak ada keajaiban. Lalu Syabirin tersinggung, wah ini sindiran tajam nih, dia lapor ke Gus Dur. Kurang ajar ini ya, si Alan Greenspan ini. Lalu Gus Dur bilang, Syahril, gak usah tersinggung, gak usah marah, santai aja. Gitu aja kok repot. Coba bilang sama Greenspan ya. Walaupun Indonesia gak punya cash, gak punya hope, gak punya wonder, Indonesia punya banyak sekali selamat dan untung. Kasih tahu dia, untuk apa Amerika punya cash, punya hope, punya wonder, tapi gak selamat dan gak untung. Jadi humor itu jadi begitu terkenal waktu itu sampai semua wartawan mendengarnya tepuk tangan bersorak-sorai. Puji Tuhan, seolah-olah begitu ya. Puji Tuhan, walau gak punya duit, walau gak punya harapan, kita ini selamat, kita ini untung. Nah, izinkan saya tanya, apakah saudara juga, ini humor ya, tapi ada maknanya. Apakah saudara ketika memiliki keselamatan dari Tuhan Yesus dan memiliki berkat keuntungan dari Tuhan, saudara sungguh-sungguh yakin saudara lebih dari orang lain? Saya harap itu yang menjadi kekuatan saudara. Itu yang menjadi pegangan saudara. Bahwa apa yang bisa kau andalkan hari ini, apa yang bisa kau sombongkan hari ini, bukan uangmu. Bukan materimu, bukan keluargamu, bukan gelarmu, pangkatmu, bukan. Tapi keselamatan dalam Tuhan Yesus. Itu yang kau tinggikan. Itu yang kau andalkan. Aku telah diselamatkan dan Tuhan janji. Dia akan memberkatiku, memberiku keuntungan. Walaupun di dunia ini ada banyak tantangan dan kesulitan. Amin. Yang kedua, pelajaran apa kita belajar dari sini? Iblis itu juga terbatas. Dari ayat ke-7 sampai ke-12 kita melihat akhirnya Kasdim yang dituduh mengulur-ngulur waktu itu mencoba sekali lagi untuk bilang sama raja, raja ceritakan dulu mimpinya. Dan nanti kami kasih tahu maknanya. Raja bilang, kamu sengaja ya ingin menipu aku, kamu licik. Kamu ingin bohongin aku. Sejak dari awal saya sudah bilang, kasih tahu mimpinya dan maknanya. Jadi negosiasi mereka itu nggak tembus. Nebukadnezar begitu kukuh. Kita tidak tahu apakah dia sungguh-sungguh lupa mimpinya. Atau dia ingin menguji para Kasdim. Bahwa para Kasdim yang selama ini dia andalkan, yang dia puja, yang dia anggap bisa menjawab semua masalahnya, ternyata spekulatif. Ternyata bohong dan bisa menipu. Atau dia malu mengakui dia tidak tahu mimpinya. Yang pasti ayat selanjutnya para Kasdim mengaku. Oh, sekarang kami mengakui. Kami tidak tahu jawabnya, Raja. Ini persoalan sulit, ini dewa-dewa yang bisa jawab, kami manusia gak bisa. Dan dewa-dewa yang bisa jawab itu gak tinggal di sini, tinggal di luar sana. Sebuah pengakuan. Bahwa apa? Roh yang mereka pelihara, entah roh jampi, roh tenung, ya, roh tafsir mimpi, apapun roh yang mereka pakai dalam ilmu gaib mereka selama ini, gak ada gunanya, impoten, gak berdaya, terbatas. Semua ilmu gaib buatan manusia, semua pekerjaan iblis di muka bumi ini, Lucifer dengan sepertiga pasukannya yang mencoba membohongi manusia, menipu manusia, supaya manusia jauh dari Tuhan. Semua roh-roh itu adalah terbatas. Menemui jalan buntu, para Kasdim mati kutu. Itu yang terjadi. Oh, indah sekali. Daniel di sini menuliskan dialog Kasdim yang memakai bahasa Aramik dengan Nebukadnezar.
mulai dari pasal 2 ayat 4b, Daniel menuliskan firman Tuhan dalam bahasa Aramik. Karena bahasa itu yang dipakai pada zaman itu di Babel. Bahasa Timur Tengah kuno yang sangat terkenal, bahasa Aram. Daniel pada bagian ini sampai pasal 7 ayat 28 menuliskan firman Tuhan dalam bahasa Aram. Bukan Ibrani. Bahasa Aram yang terkenal pada zaman itu, yang dipakai di Asyur, yang dipakai di Persia, yaitu Babel, dan juga sampai ke Mesir. Bahasa yang sangat terkenal pada abad 8 sampai abad 5 BC. Kenapa Daniel sengaja menuliskan bagian ini dengan bahasa Aram? Bukan bahasa Ibrani. Dia ingin memberitahukan kepada kita bahwa firman Tuhan itu adalah relevan dan ditujukan kepada bangsa-bangsa kafir juga. Bangsa-bangsa dunia secara universal. Bahwa firman Tuhan tidak hanya untuk orang Yahudi yang pakai bahasa Ibrani. Jadi lebih luas, lebih relevan. Bahwa firman Tuhan itu bukan eksklusif untuk satu bangsa tersendiri, yaitu bangsa dia. No, tetapi firman Tuhan itu berlaku untuk semua bangsa. Dan ini sebuah bukti sejarah bahwa peristiwa Nebukadnezar mimpi dan Daniel bekerja di sana, ini bukan cerita dongeng. Ini bukan legenda atau cerita rakyat. Ini adalah sejarah yang akurat. Sudah nangkap? Iblis berusaha dengan segala keterbatasannya untuk menyesatkan banyak orang. Bukan hanya orang-orang percaya atau orang Kristen, tapi juga orang-orang non-Kristen. Supaya mereka tidak kembali kepada Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Tetapi Tuhan memegang kontrol. Tuhan mengontrol sejarah. Dan dia rindu bahwa firman Tuhan itu diperuntukkan bagi seluruh bangsa. Peristiwa ini memberitahukan kepada kita, iblis terbatas. Walaupun dia berusaha keras. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Jangan saudara terjebak. Jangan saudara tersesat kepada permainan-permainan iblis. Lewat cara apapun. Dukun, psikik, sihir, tenung, tafsir mimpi, itu semua spekulatif. Itu semua bisa bohong dan menyesatkan dan membinasakan saudara. Saya ingat sebuah cerita kesaksian yang sungguh terjadi. Ya, ada seorang pendeta di Jakarta yang abangnya, kokonya adalah seorang majelis di sebuah gereja. Yang sudah cukup lama jadi orang Kristen. Nah, majelis ini suatu hari mengidap sebuah penyakit yang cukup parah. Sudah ke dokter gak sembuh, ke sinse gak sembuh, makan obat tradisi gak sembuh, lakukan ini gak sembuh, lakukan itu gak sembuh. Frustrasi. Dalam masa frustrasi itu kemudian ada seorang teman dari majelis ini menawarkan, bagaimana kalau kita mencari seorang yang pintar. Tapi ingat, ini bukan soal iman, kata temannya. Sebab orang pintar itu tidak memberimu jampi-jampi, tidak memberimu doa, ya, tidak memberimu apapun yang aneh. Dia hanya memberimu segelas air untuk diminum. Dan ingat, dia baik sebab apa? Sebab dia tidak meminta upah. Kamu gak usah kasih apa-apa. Banyak orang sudah sembuh, hanya minum air saja. Dan kamu boleh berdoa sesuai dengan kepercayaanmu masing-masing. Lalu singkat cerita akhirnya mereka pergilah cari orang ini. Dikasih segelas air, bersih. Dan dia bilang, wah kamu apa? Oh saya orang Kristen. Kata majelis itu, gak apa-apa. Oh pulang saja nanti jam 12 malam, ya kamu minum air ini. Berdoa dulu kepada Tuhanmu. Karena Tuhan bisa bekerja lewat cara apapun. Termasuk hanya minum air. Gak ada biaya, gratis. Ya, gak perlu ada doa atau jampi-jampi, gak usah. Doa seperti kamu biasa doa.
Mohon Tuhan pakailah air ini menyembuhkan kamu. Simple. Nah biasanya kalau orang frustrasi, sudah gak sembuh sana sini, apapun diterima, betul gak? Mungkin disuruh makan tai sapi juga mau. Ini cuma air loh, dia bawa pulang airnya. Sampai rumah. Dia telepon adiknya yang jadi pendeta. Adikku, ini temanku, kenalkan, diberi air minum. Apakah saya boleh minum dengan berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Tuhan yang kita percaya. Apakah Tuhan bisa pakai air ini untuk menyembuhkan saya? Bagaimana pendapatmu? Nah adiknya, si pendeta mengatakan, Koko abangku, kamu kan jadi orang Kristen sudah lama, bahkan jadi majelis. Persoalan begini, jangan tanya saya. Kamu putuskan sendiri, kamu punya free will, kamu punya kebebasan. Apapun yang kamu lakukan, mau lakukan, lakukan. Saya gak ada pendapat. Kamu bebas. Lalu dia keluarkan air minum itu pada malam hari, taruh di atas meja. Dan dia mulai menunggu. Sambil berdoa, dia deg-degan juga. Boleh gak aku percaya yang beginian ya? Tapi kan aku percaya sama Tuhan Yesus. Jadi ada dua saran negosiasi biasanya. Gak apa-apa, ini kan cuma air. Ya kan? Tapi kamu percaya air atau percaya Tuhan? Enggak kok, kamu percaya Tuhan kok, kata suara lain. Ya kan? Kan Tuhan yang menyembuhkan, bukan air. Ini hanya media saja, kan kamu doa. Kamu gak memanggil Allah lain kok, tetap memanggil Tuhan Yesus. Silakan. Tapi kok aku gak tenang, terus negosiasi. Ya kan? Adikku juga gak ada jawaban. Dia bilang bahwa aku majelis, bisa putuskan sendiri, sudah tahu firman Tuhan. Jadi terus, gelas di depan, jam 11, 11.30, 11.50, 11.55 makin dekat. Tapi kenapa harus minum jam 12? Jadi terus berkecamuk. Ya kan? Begitu, tinggal 1 menit dia angkat gelas itu. Tuhan, apakah aku harus minum? Bukankah darahmu bisa menyembuhkanku? Tuhan, sembuhkanlah aku. Aku udah coba sana sini gak sembuh, tapi ini haruskah aku minum? Terus berkecamuk. Begitu pas jam 12, waktu dia mau minum, hatinya gak tenang. Lalu dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, piang! Dia campakkan gelas itu. Dia takut. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada takut tidak sembuh. Singkat cerita, dia tidak minum. Tapi mujizat terjadi. Berapa hari kemudian, dia sembuh. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tanpa minum air ajaib. Tanpa minum obat. Tuhan bisa bekerja. Amin. Ini sebuah contoh, saudara. Ketika kamu frustrasi, ketika kamu bingung, ketika kamu gak bisa tidur, ketika kamu gelisah, ketika kamu diganggu oleh banyak persoalan dan tantangan di muka bumi ini, siapa yang kau sandari? Jangan pergi kepada manusia. Manusia pintar sehebat apapun terbatas. Jangan pergi kepada iblis. Iblis itu terbatas, lemah dan di bawah kontrol Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Kadang-kadang kita ingin cepat, mengerti? Manusia itu pengen kalau berdoa hari ini sembuh. Berdoa hari ini, besok sembuh. Tapi Tuhan punya waktu. Tuhan punya rencana. Jangan bosan berdoa. Jangan bosan berharap dan beriman. Andalkan Tuhan Yesus. Dia masih melakukan mujizat. Dia relevan untuk semua bangsa. Semua lapisan masyarakat. Saudara boleh kaya, miskin, pintar, bodoh, warna kulit apa saja. Dia relevan. Tuhan Yesus datang untuk semua bangsa. Dan untuk kamu juga. Untuk kamu yang online. Berharap, beriman, dan setia menantikan Tuhan. Amin.
maka engkau akan diberkati, berhasil dan beruntung. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, Engkau yang tinggal di dalam kami, berbisik-bisiklah. Berbicaralah. Ingatkan kami waktu kami lupa. Angkat kami ketika hampir terjatuh. Lindungi kami agar tidak terjebak, terjerat oleh siasat iblis yang menyesatkan. Angkat semua berhala dalam hidup kami. Tolong kami setia kepadamu, ya Tuhan. Setia sampai akhir. Sebab Kau Allah yang baik. Allah yang peduli. Allah yang mengerti kami. Walaupun kadangkala banyak persoalan. Di dunia ini kami tidak mengerti, ya Tuhan. Engkau tahu, Engkau Maha tahu. Waktu kami kebingungan, Tuhan, beri kami hati yang tekun berdoa dan berharap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin.